kembali kepada Allah. Tubuh ini dari tanah kembali kepada tanah. Tidak hayat, tidak ilmu, tidak kudrat, tidak iradah, tidak mendengar, tidak melihat, tidak berkata, malaikat dengan Allah semata-mata. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita hidayah, nikmat dan rahmat, sehingga kita masih dapat berzikir kepada Allah. Lidah kita masih bisa basah menyebut asma Allah. Hati kita bisa dibawa untuk mengingat Allah. Itu pertanda nikmat dan rahmat Allah selalu menyertai kita. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi yang ummi, Nabiul Ummi, yang telah berhasil menggulung tikar-tikar kebatilan dan mengibarkan pagi-pagi kebenaran. Beliau adalah Nabi yang telah memperjuangkan akidah Islamiyah, berbalikan darah dan meneteskan air mata, namun tidak pernah lelah dan tidak pernah letih memperjuangkan agama yang diridhoi Allah, yaitunya agama Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada menandingi ketinggian Islam. Jadi Islam itu tinggi, yang menandingi Islam tidak ada. Jadi kita selaku umat muslim dan muslimat sewajarnya menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Islam menjunjung titah Allah, titah Rasul dan titah guru, menjauhi tagah Allah, tagah Rasul dan tagah guru. Itu yang dikatakan Islam. Kalau orang betul-betul di dalam Islam, insya Allah orang itu beriman. Tapi kalau tidak betul dalam Islam, dia tidak akan bisa beriman. Jadi Islam dengan iman itu berbeda. Orang beriman insya Allah Islam. Orang Islam belum tentu beriman. Jadi kecil orang tak sembahyang ke Islam, tak Islam, berang kawan. Jadi kecil orang tidak aku sholat dikecilkan tak Islam, berang kawan. Jadi kecilkan orang pajudi tidak Islam, berang kawan. Seluruhnya Islam, tapi tidak beriman. Jadi kalau orang beriman sudah jelas Islam. Tapi kalau orang Islam belum tentu beriman. Jadi yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu, bukan ya ayyuhallazina aslamu, tapi ya ayyuhallazina amanu. Yang dipanggil oleh Allah orang-orang beriman, bukan orang Islam. Sebab orang beriman pasti mengindahkan panggilan Allah. Orang Islam tidak beriman tidak akan pernah memenuhi panggilan Allah. Jadi sewaktu
Nabi Isra sampai ke Baitul Maqdis, Nabi dihidangkan 3 gelas air susu, air putih, dan air tuak. Nabi meminum air susu, tapi banyak yang tinggal daripada yang diminum. Kata Jibril, memang kamu memilih yang betul ya Rasulullah, tapi sayangnya lebih banyak yang tinggal daripada yang terminum. Yang diminum itulah yang betul-betul beriman kepada engkau, mengindahkan sunnah engkau. Yang tinggal itu juga mengaku Islam, tapi tidak akan pernah mengindahkan sunnahmu. Mereka mengaku Islam, tapi tidak beriman. Jadi yang beriman itu yang diminum oleh Rasulullah. Andaikan engkau meminum air putih, umatmu tenggelam di atas dunia. Andaikan kamu meminum air tua, umatmu bermabukkan di atas dunia. Alhamdulillah, kamu meminum air susu, tapi sayangnya lebih banyak yang ketinggalan ketimbang daripada yang diminum. Yang kamu minum itulah ya Muhammad, umatmu Islam dan beriman. Tapi yang tinggal itu juga mengaku Islam, tapi sayangnya tidak beriman, tidak mengindahkan sunnahmu. KTP Islam, setelah ditanya agamanya Islam, tapi banyak Islam tidak beriman. Kenapa? Kekuatan iman itu jauh lebih kuat daripada Islam. Berapapun hebat daya pikir seorang manusia, tanpa iman ujungnya pun salah. Sebab iman itu pengendalian, iman itu adalah benteng. Kalau bentengnya tidak ada, apapun yang kita perbuat ujung-ujungnya adalah musnah. Jadi iman. Lihat, Dr. Arthropa sudah S3, ilmunya banyak, tapi iman tidak ada. Yang paling sesatnya agamanya bukan Islam. Kata beliau, tahun 2010 manusia ini tidak perlu belajar lagi. Ada namanya mechanical educator, mesin yang ada. Tahun 2020 kecepatan manusia mendekati cahaya 18 km per menit. Tahun 2030 manusia ini interstellar flyer, antar terbang antar planet. Dalam tahun 2040 manusia ini bisa berjalan dari Mars ke Jupiter dan seterusnya. Puncaknya 2100 manusia ini tidak perlu mati lagi. Ada namanya human immortality, sebuah bel tangka malaikat Allah. Hero itu telah memakan bel mati. Walaupun bicaranya bagus, tapi ujungnya salah. Sedangkan Quran mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa merasai mati. Setiap yang bernapas merasai mati. Itu merasai mati. Kadang-kadang kalau orang beriman merasai mati, tapi tidak mati. Kenapa? Orang yang betul-betul mati itu berpisah nyawa dengan tubuh. Tapi kalau merasai mati, nyawanya itu kembali kepada yang punya nyawa, kembali kepada zat Allah. Roh
ini dari tanah kembali kepada tanah, merasai mati. Kemudian orang yang merasai mati itulah orang yang tahu siapa Tuhan. Jadi sebelum kita mati, merasai mati. Sebelum roh hayat dipanggil oleh Allah, kita kembali dulu kepada Allah. Mutu anfusakum qabla an tamutu, matikanlah dirimu sebelum kamu mati. Sebelum roh hayat datang, kembalikan terlebih dahulu kita kepada Allah. Caranya bagaimana? Semua yang ada pada kita yang namanya sifat ma'ani, walaupun kita memakai, tapi hakikatnya bukan kita yang punya. Kembalikan kepada Zat Allah yang punya. Sewaktu kita hidup betul, tapi yang hakikat hidup adalah Allah. Sewaktu kita tahu betul, tapi hakikat tahu adalah Allah. Sewaktu kita berkuasa betul, tapi hakikat kuasa adalah Allah. Sewaktu kita berkehendak betul, tapi yang hakikat berkehendak adalah Allah. Sewaktu kita mendengar betul, tapi hakikat yang mendengar adalah Allah. Sewaktu kita melihat betul, tapi hakikat melihat adalah Allah. Sewaktu kita berkata betul, tapi hakikat kalam adalah Allah. Jadi hayat Allah, hayat aku, hayat Allah sendirinya. Ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Qudrat Allah, qudrat aku, qudrat Allah sendirinya. Iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya. Sama Allah, sama aku, sama Allah sendirinya. Basar Allah, basar aku, basar Allah sendirinya. Kalam Allah, kalam aku, kalam Allah sendirinya. Bukan berdua, tapi sendirinya. Sedang hidup walaupun memakai, kembalikan semuanya kepada Allah. Berarti tidak hayat, tidak ilmu, tidak kudrat, tidak iradah, tidak mendengar, tidak melihat, tidak berkata, malaikat dengan Allah semata-mata. Dengan Allah semata-mata. Berarti bukan kita, hanya dengan Allah. Kalau dengan Allah, yang tujuh itu bukan kita yang punya. Kembalikan kepada Allah, berarti derajat kita sudah sama dengan orang mati. Tidak hayat, tidak ilmu, tidak kudrat, tidak iradah, tidak mendengar, tidak melihat, tidak berkata, berarti sudah mati sebelum mati. Insya Allah inilah pemakaian bagi orang yang bertasawuf, yang betul-betul tauhidnya sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa keindahan dan kelezatan di dalam hidup dan kehidupan. Sebab kalau kita lihat, walaupun Allah berpesan, Allah berpesan kepada Nabi, tapi kita selaku umat Nabi yang kita ikut adalah gerak-gerik Nabi. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun, wa abik ma syi'ta fa innaka mufarraqatun, wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Wahai Muhammad, hiduplah sekehendak hatimu, sesungguhnya kamu akan mati. Betul tak? Kita akan mati. Cintailah apa yang kamu sukai, sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Dan beramallah apa yang kamu inginkan, kamu akan menerima balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
siapa yang beramal kebaikan sebesar biji zarah pun akan dia lihat nanti, begitu juga sebaliknya. Jadi hadirin majelis zikir Sadariyah Darussalam, di dalam kita menikmati hidup dan kehidupan, kekayaan itu bukan jaminan, miskin bukan itu menjadi patokan. Tapi orang yang hadir hatinya dengan Allah, baik miskin maupun kaya, yang hatinya tetap tenang. Kata orang kaya, orang miskin tenang. Kenapa? Tidak pernah banyak, tidak bersusah payah untuk memikirkan harta. Kata orang miskin, orang kaya senang. Dia tidur di dalam hartanya. Sebenarnya mereka itu adalah tutur-menurut. Yang senang siapa? Tidak pandang miskin, tidak pandang kaya, tapi dengan catatan hatinya hadir dengan Allah, baik kaya maupun miskin. Itulah orang yang senang, itu orang yang tenang. Tapi kalau jauh batinnya dari Allah, tidak hadir jiwanya dengan Allah, walaupun dia kaya, kaya itu akan membawa dia sengsara. Baik dia miskin, kadang-kadang miskin itu membuat dia terlena. Kadal fakru ayyakuna kufra, hampir-hampir kefakiran itu mendekat kepada kekufuran. Kadang-kadang kafir bisa dia menjadi kufur, tidak mau beribadah kepada Allah, kerjanya putus asa, mengumpat Allah, akhirnya dia kufur, neraka. Orang kaya tidak pandai bersyukur, sudah banyak kekayaan diberi oleh Allah, kadang-kadang sering tidur di luar dari di rumah. Disinilah kelihatan oleh Rasulullah, sewaktu dia mikrah, sebelah kanannya ada daging yang bagus, dimasak, enak. Sebelah kiri ada daging sudah berulat, sudah membusuk, bau, tapi yang dimakannya daging yang berulat. Ini dimakan. Ini ada yang bagus, yang sudah masak, baunya enak, apalagi rasanya. Sedangkan sebelah kiri sudah membusuk, jadi bangkai, ulatnya udah banyak, ayam ulat udah banyak. Itu yang dia lakukan. Ini siapa ini ya Jibril? Kata Rasulullah, ini umatmu ya Muhammad. Kok kenapa dia makan yang berulat, malah yang bagus ada? Ini orang sudah ada yang halal, sudah ada yang sah, yang dia cari adalah yang haram. Kalau kaya tidak ada iman, inilah kejadiannya. Sudah ada yang bagus, sudah ada yang halal, tapi juga yang dicari istri yang halal ada, tapi jadi yang senang itu siapa? Yang senang itu ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah dapat menenteramkan hati. Orang berzikir hafat bihimul malaika, mereka dikelilingi oleh malaikat. Dikelilingi malaikat. Wa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan oleh Allah kepada mereka ketenangan batin, tenang jiwa. Wa zakarallahu fi man indah, Allah sebutkan orang itu kepada orang yang dengan Allah, yaitu para malaikat. Katakan Allah
hamba ini adalah hamba yang tahu akan aku. Ini kelebihan zikir. Jadi orang yang berzikir hatinya hidup. Kalau orang tidak berzikir hatinya mati. Kalau mati tidak menimbulkan cahaya. Kalau mati tidak ada getaran. Kalau mati habis rasa. Kalau mati gelaplah perjalanannya. Tapi kalau hati nuraninya hidup, cemerlang jiwanya, tenang dia, hebat akhlaknya, lurus jalannya, indah masa depannya. Jadi untuk menghidupkan cahaya hati, hadirkan Allah, Allah, Allah. Itu makanya kita panggil Allahu, 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 Allahu. Insya Allah, apalagi di tengah malam yang gelap gulita, jam 3 kita bangun atau jam 4, kita panggil Allah dengan cara indah, dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang khusyuk. Insya Allah terasa kita dekat dengan Allah. Di mana di waktu itu banyak makhluk-makhluk tidur, banyak manusia tidur, makhluk yang lain tidak berjalan, bunyi-bunyian sudah banyak tidak terdengar. Kita bangun di waktu sunyi, ada dialog seorang hamba dengan Allah. Sewaktu manusia banyak mengirimkan proposal, boleh jadi proposal kita tidak dilihat. Tapi di waktu manusia tidak ada mengirimkan proposal, ada satu-satunya proposal kita, maka itulah yang dipandang dan dilihat oleh Allah. Jadi seolah-olah di waktu sunyi itu, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa menyembah kamu akan Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Jika kamu tidak mampu melihat Allah, tapi Allah melihat kamu. Nah, coba kita bayangkan, seolah-olah kita hadir dengan Allah. Jika kita tidak mampu melihat Allah, tapi Allah melihat kita di mana saja kita berada. Semut yang hitam di dalam yang gelap gulita, di atas batu hitam, berapa kali gerak kakinya, berapa kali turun nafasnya, itu dipandang dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita yang besar, yang seperti ini, zahir, lebih nyata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah sekalian, inilah yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita, bagaimana kita khusyuk dengan berzikir kepada Allah. Tanpa dekat kepada Allah, kita ini akan keluh kesah. Kalau sudah dekat kepada Allah, berarti kita sudah dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang. Wa man nazarallahu ilaihi birrahmah la yu'azibuhu ba'dahu abada. Siapa yang dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang, tidak akan mendapat azab Allah selama-lamanya. Jadi kalau Allah sudah sayang, Allah sudah kasih, kita dipandang dengan rahmat, insya Allah masuk surga bukan karena ibadah, tapi masuk surga karena rahmat Allah. Tapi tidak akan dapat rahmat Allah tanpa beribadah. Masuk surga bukan karena ibadah, tapi masuk surga karena rahmat Allah. Tidak bakal dapat rahmat Allah kalau tidak beribadah. Jadi beribadah, insya Allah dapat rahmat Allah. Kalau
insya Allah orang yang dipandang dengan kasih sayang itulah orang yang dipersilakan masuk ke dalam surga. Dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu agar rita lagi diredai. Maka masuklah kamu ke dalam golongan hambaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Kalau Allah menyuruh masuk surga, satupun manusia tidak ada yang menghalangi, walaupun malaikat sekalipun. Kalau Allah menentukan masuk, tidak ada yang menghalangi. Sebab surga Allah yang punya, neraka Allah yang punya, makhluk ini Allah yang punya. Kalau Allah menyuruh masuk ke dalam surga, tidak ada satu orang pun yang membantah, tidak ada satu orang pun yang melarang. Sebab kenapa? Semuanya adalah keputusan Allah. Jadi berbahagialah manusia yang hadir artinya dengan Allah, berzikir kepada Allah, memang tenggelam dia di dalam Allah. Inilah orang yang mendapatkan surga dunia dan surga akhirat. Hakikat surga adalah yaitunya hati hadir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah perlunya kita berzikir. Kemudian orang berzikir, inilah orang yang sampai kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah, setakwa-takwa kamu kepada Allah. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang betul-betul takut kepada Allah. Orang takut kepada Allah itu siapa? Hatinya hadir dengan Allah, lidahnya basah menyebut nama Allah, selalu memanggil Allah. Ya Fatah ya Yasin, ya Kabir ya Wakil, ya Fatah ya Yasin, ya Kabir ya Wakil, ya Fatah ya Kabir ya Wakil, selalu memanggil Allah. Inilah orang yang hatinya hadir dengan Allah, lidahnya basah menyebut nama Allah. Mudah-mudahan jamaah majelis zikir Sadari Darussalam menjadi manusia yang betul-betul takut kepada Allah, menjadi manusia yang betul-betul bertakwa kepada Allah, dan perbanyak berselawat kepada Nabi. Banyak selawat ke Nabi. Ujung selawat kita panggil, adrikni ya Rasulullah, adrikni ya Rasulullah, adrikni ya Rasulullah. Aku ya Rasulullah, berdapat aku ya Rasulullah, dengan engkaulah aku pergi ke surga, dengan sama engkaulah aku masuk ke dalam surga. Tunggu aku ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita masuk surga bersama Rasulullah, bersama aulia Allah. Inilah yang perlu bagi kita. Kita selalu umat manusia, apa yang beriman bernabi ke Nabi Muhammad, mudah-mudahan di akhirat Nabi itu tahu bentuk kita, tahu siapa kita, dan dibelanya kita bahwa kita ini adalah umatnya. Ini yang perlu bagi kita. Pernahkah selawat ke Nabi? Sedang duduk berselawat, sedang berdiri kalau bisa berselawat, di dapur kalau bisa berselawat,
di sawah berselawat, mau tidur berselawat, baca selawat ke Nabi, banyak-banyak selawat, berbanyak selawat. Kalau bisa 1.000 dalam satu hari, malah lebih banyak. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau bisa pakai sini, pakai sini. Sallallahu ala nabi, sallallahu ala rasul, sallallahu ala nabi Muhammad afdali rusul. Sallallahu subhanahu Abu Bakar sahabat Nabi, Siti Fatimah binti Rasuli, Nabi Muhammad junjungan kami. Siti Fatimah binti Rasuli, Nabi Muhammad junjungan kami. Ya Maulana ya Habibi, nantilah kami kemudian hari. Kalau tidak engkau nanti beri syafaat ya Habibi. Kalau tidak engkau nanti beri syafaat ya Habibi. Sallallahu ala nabi, sallallahu ala rasul, sallallahu ala habibi Muhammad afdali rusul, sallallahu ala habibi Muhammad afdali rusul. Diri terhibur, jiwa tenang, pahala dan dapat. Berapa banyak pahalanya? Sallallahu alaihi biha asarah, Allah berselawat 10 kali. Wa hutta anhu asara sayyi'at, dicampakkan dosa 10. Wa rufi'alahu asara darajat, diangkat derajat 10. Sekali baca kita dapat 30. Nah, coba bayangkan ibu bapak, orang yang tidak mau berselawat, ini orang yang sangat merugi. Yang gunanya mulutnya membaca yang gak-gak, yang menggunakan lidahnya untuk namimah, untuk ghibah, sementara salawat masih banyak yang belum dia baca. Jadi oleh sebab itu, gunakan lidah ini, perbanyak berselawat kepada Nabi, perbanyak zikir kepada Allah. Insya Allah di hari kiamat rahmat kita dapati, syafaat kita terima, keberkahan dari guru pun datang. Inilah yang membuat kita masuk ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan di dalam ulasan ini ada berkah bagi kita semua. Amin. Amin. Allahumma amin.